Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 47. Wan Fei yang berusaha mempertahankan dirinya agar tidak terjatuh kembali. Matanya melirik ke arah mayat Toku Buti yang sudah dilapisi salju. Entah mengapa, tiba-tiba dia merasa suatu kelelahan yang tidak pernah dirasakannya seumur hidup. Apakah lelah menghadapi hidup yang berliku-liku? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, bahkan Wan Fei yang sendiri. Dendam antara Bu Tongpai dengan Bu Tibun dan Xiao Yaoyok sudah berakhir. Lalu bagaimana kelanjutannya bagi mereka yang masih hidup? Kelelahan yang dirasakan oleh Wan Fei yang juga hanya suatu kehampaan. Seseorang apabila hidup di dunia ini hanya untuk dendam yang tidak ada habis-habisnya, bukanlah terlalu menggelikan bahkan terlalu menyedihkan? Kecuali dendam kesumat, apalagi yang mereka miliki? Wan Fei yang tidak tahu. Bahkan Fu Hiongbun yang ada di sampingnya juga terlihat semakin menjauh. Langit dan bumi menjadi saksi berakhirnya semua pertikaian itu, namun mengapa manusianya sendiri dapat benar-benar mengakhirinya dengan tuntas? Rasa pening tiba-tiba menyerang kepala Wan Fei yang, dia terhuyung-huyung. Fu Hiongbun mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Melihat keadaan anak muda itu, cepat-cepat dia memapahnya. Sejenak kemudian tubuh Wan Fei yang pun terkulai dalam pelukan Fu Hiongbun. Salju masih turun. Namun tidak sederas pagi tadi. Matahari baru muncul meskipun tengah hari baru saja berlalu. Awan yang gelap perlahan-lahan mulai terang. Kadang-kadang cuaca memang sulit ditafsirkan, apalagi hati manusia. Wan Fei yang baru tersadar dari pingsannya. Bau obat-obatan memenuhi kamar di mana dia berbaring. Kepalanya tidak dapat diangkat. Karena begitu dia menggerakkannya sedikit saja. Rasa pusing masih menyerangnya. Hanya matanya yang dapat mengedar dengan leluasa. Sejenak kemudian dia tahu bahwa dia bukan berada di dalam kamarnya sendiri, tetapi di kamar Yan Chongtian. Sebetulnya kamar di dalam gedung Bu Tongpai itu banyak sekali. Tapi sejak kepulangannya ke Bu Tongsan, Wan Fei yang menolak ditawarkan kamar yang lain. Dia memilih tidur di kamarnya yang dulu. Meskipun kamar itu kecil sekali, tapi dia mempunyai kenangan yang manis di sana. Setiap kali dia membaringkan tubuhnya di atas balai-balai tersebut. Bayangan Chi Xiong Tojin dalam pakaian hitam dan kepala berkerudung melintas di depan pelupuk matanya. Sekarang dia berbaring di kamar Yan Chongtian, tentu saja Wan Fei yang segera mengerti apa sebabnya. Pertama pasti karena jarak kamarnya terlalu jauh sehingga repot mengangkat tubuhnya ke tempat itu. Kedua, Fu Hiongbun yang merawatnya pasti kurang leluasa mondar-mandir mengantarkan obat untuknya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Yo Hong masuk dengan bibir tersenyum. "Xiao Fei, bagaimana keadaanmu?" tanyanya ramah. Wan Fei yang berusaha bangun dari tempat tidur tersebut. Tapi dia terkulai kembali. Yo Hong panik melihatnya. Dengan cepat dia menghampiri tempat tidur itu dan memegang bahu Wan Fei yang. Wajahnya tampak cemas sekali. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa Yo Su Heng. Keadaanku sudah jauh lebih baik. Hanya agak pening sedikit," katanya. "Perlukah aku panggilkan Fu Caonio untuk melihat keadaanmu?" Sekali lagi Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. "Tidak usah. Jangan menyusahkan Hiongbun. Di mana dia sekarang?" "Masih di ruangan utama. Fu Caonio turun dari Giok Hong Teng dan meminta kami membawamu pulang." Melihat mayat Fu Gyoksu dan Toku Buti tergeletak begitu saja, aku menyuruh saudara yang lain membawanya sekalian. Aku tidak tahu apakah tindakan itu benar atau tidak. Sekarang Fu Caonio masih menangis terus di ruang utama. Mayat Fu Gyoksu juga ada di dalam ruangan itu. Sahut Yo Hong sambil menarik nafas panjang. "Apa yang kau lakukan benar sekali, Yo Su Heng. Baik Toku Buti maupun Fu Gyoksu memang merupakan musuh besar kita. Tapi itu ketika mereka masih hidup. Sekarang mereka sudah mati, kita tidak boleh memandang mayat mereka sebagai musuh. Uruslah baik-baik. Adakan upacara sembahyang yang sederhana saja. Setelah itu kuburkan mereka di bagian belakang gunung." Yo Hong menganggukkan kepalanya. "Baiklah kau istirahat saja dulu, biar aku yang membereskan segalanya." Entah mengapa perasaannya semakin kagum saja terhadap Wan Fei yang. Dia merasa anak muda itu bukan saja baik hati malah berjiwa besar.
Wan Fei yang memandangi bayangan punggung Yohong sampai keluar dari kamar itu. Ia menarik nafas panjang. Kehidupan manusia benar-benar bagai sebuah panggung sandiwara. Dia hanya berharap Fu Hongkun dapat menerima pukulan batin yang hebat ini. Dia tahu gadis itu tabah sekali. Sekaligus kehilangan semua keluarga dalam jangka waktu beberapa bulan memang merupakan penderitaan batin yang berat sekali. Wan Fei yang memejamkan matanya. Dia tidak ingin berpikir banyak saat ini. Dia ingin membiarkan otaknya beristirahat setelah berbagai kejadian yang dialaminya. Hatinya sendiri sudah tawar menghadapi hidup seperti ini. Namun tugas masih ada, dia tidak dapat meninggalkan semuanya begitu saja. Pernah terlintas di pikirannya untuk menyucikan diri menjadi pendeta seperti almarhum ayahnya. Tetapi dia tahu sekarang bukan saatnya yang tepat. Dia sudah mengambil keputusan secara diam-diam. Kelak apabila urusannya sudah selesai, dia akan mengasingkan diri di tempat yang terpencil dan meninggalkan dunia Kang Ou untuk selama-lamanya. Memandangi mayat Fu Gioksu yang tergeletak di hadapannya, hati Fu Hongkun bagai disayat-sayat oleh sembilu. Bagaimana hatinya tidak menjadi pedih memikirkan bahwa tangannya sendiri yang terpaksa menghabiskan nyawa abangnya itu. Isak tangisnya masih terdengar. Terkadang tangannya terulur dan meraba wajah Fu Gioksu yang sudah dingin itu. Dia ingin menjerit sekeras-kerasnya untuk memohon pengampunan dari abangnya. Dia tahu sampai mati pun Fu Gioksu belum dapat menerima apa yang diperbuatnya. Dan sekarang dia sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menyadarkan abangnya dan menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Dia terpaksa melakukannya. Dia tidak ingin dosa Fu Gioksu bertambah banyak dan menambah lagi dendam yang sudah ada antara Xiao Yaokok dan Bu Tongpai. Tidakkah Toako menyadari apabila dia dapat membunuh Wan Fei yang sekalipun, dia tetap tidak dapat menguasai murid Bu Tong lagi. Mereka akan nekat melihat kematian Wan Fei yang dan akan memberontak sekuat tenaga, meski berapa banyak pun orang yang harus berkorban. Air mata mengalir dengan deras. Mungkin bagi keluarganya Fu Hongkun merupakan anak yang tidak berbakti. Tapi semua orang tahu perbuatannya itu memerlukan pengorbanan perasaan yang sangat besar. Dia melakukannya justru karena dia mencintai keluarganya. Seandainya Tian Ti mau menyudahi urusan tempo dulu, pasti Yan Chong Tian dan Wan Fei yang juga tidak akan memperpanjangnya lagi. Tapi rupanya takdir telah menentukan garis hidup mereka harus berakhir dengan cara demikian. Pernahkah Fu Hongkun membayangkan bahwa di akhir hidupnya, bahkan murid Bu Tongpai juga yang mengurusi jenazahnya serta layonnya? Pasti tidak. Dan sudah pasti Toku Buti juga tidak akan menduga begitu akhirnya. Mungkin dia sudah dapat memastikan bahwa dia tidak akan meninggalkan Giok Hongteng dalam keadaan hidup. Tapi dia pasti mengira bahwa setelah dia mau murid Butong akan melemparkannya ke dalam jurang dan membiarkan mayatnya membusuk di sana. Fu Hongkun menarik nafas panjang. Pikirannya melayang-layang. Ketika Yohong berjalan mendekatinya, dia masih belum sadar juga. Fu Kounio, sapa Yohong dengan suara lirih. Dia tidak berani mengejutkan gadis yang sedang bersedih hati itu. Fu Hongkun menolehkan kepalanya dengan perlahan. Yoto aku. Yohong menggelengkan kepalanya melihat keadaan gadis itu. Dia sendiri sudah jauh berubah, adatnya tidak begitu berangasan lagi. Setelah mengalami berbagai kejadian yang mengejutkan, dia memang baru menyadari bahwa tingkah lakunya tempo dulu sangat tidak terpuji. Dia menjadi malu hati sendiri. Sikapnya sekarang agak merendah. Adatnya juga tidak keras lagi seperti sebelumnya, namun pendiriannya masih kukuh. Memang dia seorang manusia yang tegas. Bahkan terlalu tegas, sehingga kadang-kadang tidak dapat membedakan mana yang benar atau mana yang salah. Kalau menurut adat Yohong sebelumnya, dia tidak pernah meminta pendapat orang lain apabila melakukan sesuatu. Tetapi sekarang dia selalu menanyakan dahulu kepada Fu Hongkun ataupun Wan Fei Yang. Sebetulnya ini merupakan perubahan yang menggembirakan. Hanya saja dalam keadaan seperti saat itu. Hati siapa yang dapat merasakan kegembiraan? Xiao Fei sudah sadar. Dia meminta aku mengurusi jenazah Toakomu dan jenazah Tokubuti. Fu Kounio, istirahatlah dulu. Sudah sepanjang hari kau berada di dalam ruangan ini. Kau bahkan tidak menelan sebutir nasi pun. Bagaimana kalau kau jatuh sakit? Jagalah kesehatanmu, kata Yohong dengan maksud menasehati. Fu Hongkun menggelengkan kepalanya. Bagaimana keadaan Wan Toako? Sudah jauh lebih baik.
Hanya kepalanya saja yang masih pusing. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Fukounio, Bu Tongpai sudah terlalu banyak berhutang kepadamu, jangan membuat perasaan kami semakin tertekan seandainya terjadi apa-apa pada dirimu. Fu Hyongkun menarik nafas panjang. Jangan berkata begitu, Yoto Ako. Kami dari keluarga Fulah yang banyak berdosa terhadap Bu Tongpai. Meskipun Toakoku ini merupakan musuh besar kalian, tapi setelah mati kalian masih sudi mengurusi jenazahnya, kami dari keluarga Fu entah harus berbuat apa sebagai tanda terima kasih kami. Yo Hong tidak tahu harus mengatakan apa. Yo Toako, tolong gantikan aku sebentar. Aku ingin melihat keadaan Wan Toako. Lagi pula sudah saatnya meminum obat. Lukanya cukup parah, tapi untung saja Wan Toako sudah berhasil menguasai Tian Chan Sin Kang, sehingga daya tahan tubuhnya lebih tinggi daripada orang lain. Namun dia harus beristirahat untuk jangka waktu yang cukup panjang. Yo Hong menganggukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika Fu Hyongkun masuk ke dalam kamarnya, Wan Fei yang sedang tertidur dengan pulas. Fu Hyongkun tidak mau mengganggunya. Dia meletakkan mangkok berisi obat di atas meja kemudian bersiap-siap untuk keluar kembali. Hyongkun. Tiba-tiba terdengar suara lirih Wan Fei yang menyapanya. Fu Hyongkun menolehkan kepalanya. Wan Toako, kau sudah bangun? Wan Fei yang melihat mata gadis itu yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia merasa iba sekali. Hyongkun, maafkan kalau semua terpaksa harus berakhir seperti ini. Sebetulnya aku. Jangan berkata apa-apa, Wan Toako. Aku mengerti. Kau tidak bersalah. Semuanya sudah merupakan takdir. Hanya saja. Hanya saja apa? Katakan Hyongkun, seandainya aku dapat membantu. Fu Hyongkun menggelengkan kepalanya. Aku sedang berpikir, seandainya saja anak Toako masih hidup. Wan Fei yang menarik nafas panjang. Wajahnya berubah kelam. Hatinya masih tertekan setiap kali mengingat nasib Lun Wanji. Dia pernah mencintai gadis itu. Walaupun mungkin cintanya pada saat itu merupakan cinta monyet yang terjadi pada dunia remaja yang belum tahu apa-apa. Tapi pada dasarnya dia memang menyayangi gadis itu. Lun Wanji adalah gadis pertama yang mengisi lubuk hatinya. Lun Wanji pula yang memperkenalkan kata cinta kepadanya. Apa yang kau katakan memang benar. Seandainya anak itu masih hidup, tentu aku akan merawatnya seperti anak kandungku sendiri. Fu Hyongkun memandangnya dengan tertegun. Meskipun apa yang mereka bicarakan hanya merupakan perumpamaan yang tidak mungkin lagi menjadi kenyataan, tapi dia tetap tergugah oleh perasaan Wan Fei yang tulus. Kau? Kenapa? Anak itu adalah anak sumoiku. Meskipun ayahnya adalah musuh kami, tapi anak itu tidak berdosa. Sayang sekali usianya begitu pendek. Bahkan dia tidak pernah tahu siapa dirinya dan siapa orang tuanya. Lupakanlah semua yang telah berlalu. Wan Toako, kau harus merawat luka dalammu baik-baik. Sebelum menutup mata, Gihu sangat mengharapkan kau yang akan meneruskan partai Bu Tongpai. Kaulah yang akan membangkitkan kembali kejayaan partai ini. Jangan kecewakan Gihu yang sudah berada di alam baka. Serangkum perasaan sakit kembali menyusup dalam hati Wan Fei Yang. Bagaimana dia harus menjelaskan bahwa dia tidak berminat lagi mencampuri urusan dunia Kang Ou. Dia hanya ingin melakukan satu tugas lagi, tapi dia tidak menceritakannya kepada siapapun. Dia tidak ingin mereka khawatir kalau tahu apa yang ia rencanakan dalam hatinya. Biarkanlah aku pikirkan hal ini baik-baik. Nanti apabila sudah sembuh akan kuberi jawaban kepada kalian. Fu Hyongkun tidak memaksanya. Dia mengangguk kecil. Baiklah. Wan Toako minum dulu obat yang ada di atas meja itu. Obat itu harus diminum sebelum makan. Nanti aku akan membawakan bubur untukmu. Terima kasih, Hyongkun. Kami merasa tidak enak menyusahkan dirimu terus-menerus. Fu Hyongkun menggelengkan kepalanya. Tanpa mengucapkan apa-apa lagi, dia keluar dari kamar itu dengan tergesa-gesa. Sampai di depan koridor panjang, air matanya tidak terbendung lagi. Dia menangis terseduh-seduh. Hatinya pedih sekali. Sebetulnya dia ingin menceritakan tentang Toku Hong yang terjatuh ke dalam jurang akibat bergebrak dengan Fu Gyoksu, abangnya. Namun dia tidak sanggup menyakiti hati Wan Fei yang dalam keadaan seperti ini.
Lebih baik dia mengatakan terlebih dahulu kepada Yo Hong. Nanti apabila luka Wan Fei yang sudah sembuh, dia akan mencari kesempatan yang baik untuk mengatakannya. Salju masih bertebaran menyelimuti jalan raya. Dalam cuaca seperti ini tidak banyak orang yang berlalu lalang. Padahal kota ini biasanya ramai dengan pengunjung baik pedagang maupun pelancong. Hangzhou memang merupakan pusat perdagangan yang selalu ramai. Namun pada musim dingin seperti ini, orang lebih memilih tinggal di rumah daripada bepergian. Tapi herannya kedai-kedai kopi maupun arak malah semakin laris di musim ini. Mungkin mereka menikmati kenikmatan tersendiri minum arak sambil berbincang-bincang dengan rekan kenalan ataupun sahabat yang hanya kebetulan bertemu di tempat tersebut. Kain panjang yang bertuliskan, "Kedai Arak Yongxing," melambai-lambai tertiup angin. Kedai arak yang tidak terlalu besar itu sudah penuh oleh pengunjung. Suara percakapan terdengar riuh rendah. Bahkan ada yang tertawa terbahak-bahak ketika seseorang menceritakan kejadian yang lucu. Di sudut sebelah kanan duduk dua orang laki-laki berusia selengah baya. Di hadapan mereka terhidang satu kendi arak dan dua buah cawan. Juga ada sepiring kacang rebus yang masih mengepulkan asap. Mereka menikmati arak dan kacang di atas meja sambil berbincang-bincang dengan suara lirih. Bagaimana pendapat Li Heng tentang kabar yang kita dengar tadi? Kabar itu pasti benar adanya. Butongpai adalah sebuah partai besar. Mereka tidak mungkin menyiarkan kabar yang tidak nyata. Toku Buti pasti benar sudah mati. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Tapi mengapa mayatnya tidak dibawa turun gunung? Padahal orang-orang kita sudah tersebar di sekitar daerah itu dan menunggunya hampir 1 minggu. Kalau begitu Sun Heng belum mendengar kabar yang kuterima tadi pagi. Mayat Toku Buti memang tidak dibawa turun. Mereka mengebumikan jenazahnya di atas Butongsan. Rekannya itu tampak tertegun. Mengapa mereka mau melakukan hal itu, padahal Toku Buti adalah musuh besar partai tersebut? Justru ini membuktikan kebesaran jiwa murid Butongpai. Menurut selentingan yang tersebar di luaran, memang banyak murid Butongpai yang tidak puas dengan keputusan itu, tapi mereka tidak berani membantah perintah Wan Fei Yang dan Yo Hong. Lalu bagaimana kita harus membuktikan kepada ketua kita bahwa Toku Buti memang benar-benar sudah mati? Orang Shili yang ternyata bernama Li Seng itu menarik nafas panjang. Hal ini jugalah yang memusingkan kepalaku. Mana adat ketua kita sangat keras. Sebelum melihat dengan mata kepala sendiri mayat Toku Buti, dia pasti tidak akan percaya begitu saja. Orang Shisun yang bernama Sun Po itu langsung ikut-ikutan menarik nafas panjang. Entah bagaimana dengan keadaan Wan Fei yang sendiri? Menurut kabar sih dia tidak terluka sama sekali. Tapi aku tidak percaya. Murid Butongpai pasti menutupi hal ini. Mereka takut kalau seandainya ada orang jahat yang mengincar Butongpai, dan mereka mengetahui Wan Fei yang sedang terluka parah pasti akibatnya, tidak dapat dibayangkan. Jadi menurut pendapat Li Heng, sekarang Wan Fei yang juga sedang sekarat? Sekarat tidaknya aku tidak berani memastikan, tapi yang pasti Wan Fei yang juga terluka cukup parah. Kalau tidak mengapa tidak ada orang kita yang berhasil melihatnya dalam beberapa hari terakhir ini. Mungkin dia baik-baik saja tapi untuk sementara masih enggan turun dari Butongsan. Kata Sun Po mengemukakan pendapatnya. Tidak mungkin. Kita sudah telusuri riwayat Wan Fei Yang. Dan kita tahu apa yang telah dialaminya selama ini. Kalau dia sudah sehat atau tidak terluka sama sekali, dia pasti sudah turun gunung untuk berkelana kembali. Dia bukan jenis manusia yang dapat terkungkung dalam lingkungan seperti Butongsan. Apalagi di sana terlalu banyak kenangan pahit yang dialaminya. Tukas Li Seng. Kata-kata Li Heng ada benarnya juga. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sementara ini, lebih baik kita kembali dulu ke markas dan melaporkan kejadian ini kepada pangcu kita. Lihat bagaimana reaksinya nanti. Memang saat ini hanya itu yang dapat kita perbuat. Sebaiknya Li Heng jangan mengambil tindakan apa-apa sebelum mendapat perintah dari pangcu, jangan-jangan kita yang akan kena hukuman apabila hati pangcu sedang tidak senang. Sun Heng jangan khawatir. Xiao Te dapat mempertimbangkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Keduanya berhenti berbicara. Arak yang masih tersisa diteguknya sampai kering. Setelah meletakkan uang perak di atas meja, mereka langsung meninggalkan kedai arak tersebut dengan tergesa-gesa. Luka Wan Fei yang berangsur-angsur sembuh. Dia sudah mulai keluar dari kamarnya.
Jenazah Tokubuti dan Fugyoksu sudah dikebumikan. Keadaan sudah pulih kembali seperti biasa. Fu Hyongkun masih menetap di Butongsan. Pada dasarnya dia memang tidak mempunyai tujuan yang lain. Dia sudah sebatang kara sekarang. Satu-satunya orang yang dekat dengan dirinya hanya Wan Fei Yang. Dengan hati-hati Fu Hyongkun telah menceritakan kejadian yang dialami oleh Toku Hong. Wan Fei yang memang terkejut sekali, namun ketabahannya sangat mengagumkan. Mungkin karena perasaannya sudah mulai kebal terhadap apa yang dinamakan musibah. Tetapi dia tetap memerintahkan kepada murid Butongpai untuk mengikutinya ke tempat kejadian. Dia ingin berusaha menemukan mayat Toku Hong walaupun dia kemungkinan itu kecil sekali. Dari pagi sampai malam, mereka bergiliran turun ke dalam jurang dan mencari-cari. Tapi setiap batu karang sudah diperiksa, mayat Toku Hong tetap tidak dapat ditemukan. Akhirnya Wan Fei yang mengambil keputusan untuk menghentikan pencarian terhadap mayat adiknya itu. Fu Hyongkun berusaha menghiburnya. Tapi Wan Fei yang hanya menggelengkan kepalanya sambil menarik nafas panjang. Aku tidak apa-apa, Hyongkun. Jangan khawatir. Kalau Hong Moai masih hidup, suatu hari nanti dia pasti akan kembali ke Butongsan. Tapi kalau dia memang sudah mati, berarti takdirnya memang hanya sampai saat itu saja. Wan Toako, apakah kau masih membenci Gyoksu Koko meskipun dia sudah mati? Tiba-tiba Fu Hyongkun mengajukan pertanyaan seperti itu. Wan Fei yang menatap gadis itu dengan sinar mata tajam. Tidak, Hyongkun. Kau tahu apa yang terlintas dalam pikiranku? Wan Fei yang balik bertanya kepada gadis itu. Fu Hyongkun menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin Fu Gyoksu membunuh Hong Moai. Maksudku membunuh dengan tangannya sendiri. Bisa jadi memang penyebab kematian Hong Moai, tapi itu berbeda bukan? Fu Hyongkun tertegun mendengar perkataan Wan Fei Yang. Wan Toako, apa maksud ucapanmu itu? Wan Fei yang menarik nafas panjang. Terus terang saja sejak kau menceritakan peristiwa itu tadi malam, aku tidak dapat tidur, sepanjang malam aku terus memikirkannya. Aku tidak ragu akan ucapan Toakomu yang mengatakan Hong Moai terjatuh ke dalam jurang. Masih hidupkah dia? Masih hidupkah dia? Siapapun tidak berani memastikan. Aku tahu kemungkinannya hampir tidak ada kalau melihat jurang yang demikian dalam dan ombak laut yang begitu bergelora. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah masalahmu, bukan masalahku. Fu Hyongkun semakin tidak mengerti. Wan Toako, jangan berbelit-belit. Katakanlah terus terang. Kau membuat hatiku semakin penasaran. Hyongkun, aku tahu hatimu diselimuti perasaan bersalah atas apa yang telah dilakukan oleh Yaya dan Toakomu. Apalagi setelah mendengar ucapan Fu Gyoksu yang mengatakan bahwa dia telah menghantam Hong Moai ke dalam jurang. Tapi coba kau pikirkan baik-baik. Untuk apa Fu Gyoksu melakukan hal itu? Dia tidak mempunyai dendam pribadi dengan Hong Moai. Malah sebenarnya Hong Moai lah yang harus membencinya karena dialah yang telah menggempur Butibun sehingga hancur berantakan. Dia pula yang membunuh para murid Butibun sehingga sebagian besar melarikan diri dengan kocar-kacir. Nah, apakah ada hal yang membuat Fu Gyoksu begitu membenci Hong Moai sehingga harus membunuhnya? Fu Hyongkun termenung mendengar keterangan Wan Fei Yang. Lalu penjelasan apa yang terpikir oleh Wan Toako sekarang ini? Hyongkun, aku sangat memahami adat Hong Moai. Adatnya sangat keras. Itu merupakan pembawaan yang sulit diubah oleh siapapun. Fu Gyoksu juga sama. Aku mungkin tidak kalah denganmu dalam memahami sifat Fu Gyoksu. Dia seorang manusia yang selalu memikirkan keuntungan. Jadi, aku yakin tadinya dia pasti bermaksud menyandera Hong Moai untuk menekan diriku. Tapi seperti aku katakan tadi, adat Hong Moai sangat keras. Apalagi kalau orang hendak menggunakan dirinya untuk memaksa diriku. Mungkin Fu Gyoksu ingin membunuh aku atau mungkin memaksamu menyerahkan rumus ilmu Tian Chan Sin Kang. Tukas Fu Hyongkun. Wan Fei yang tertawa getir. Akhirnya pikiranmu tergugah juga. Dan apa yang akan dilakukan Hong Moai apabila orang mendesaknya dalam keadaan seperti itu sedangkan ilmu silat yang dimilikinya bukan tandingan Fu Gyoksu? Apa yang akan kau lakukan seandainya kau adalah Hong Moai? Melihat cintanya yang besar terhadapmu, dia pasti tidak sudi membiarkan dirinya menjadi alat yang dapat digunakan untuk menekan dirimu. Kalau aku jadi Hong Cici, lebih baik aku memilih jalan kematian.
Sahut Fu Hongkun dengan mata menerawang membayangkan seandainya dia yang menjadi Toku Hong pada saat itu. Tepat. Begitulah adat Hong Moai. Aku yakin ketika itu dia memang sudah bergebrak beberapa jurus dengan Fu Gyoksu. Akibatnya dia terdesak mundur. Fu Gyoksu tidak menduga dia akan berbuat nekat. Sedangkan Hong Moai yang mendapatkan dirinya berada di tepi jurang, langsung memilih jalan terjun ke dalamnya daripada dijadikan sandera oleh Fu Gyoksu. Air mata Fu Hongkun mulai mengembang. Tapi, hal ini sama saja dengan Gyoksu Koko yang lelah membunuhnya. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Tidak sama, Hongkun. Hal ini menandakan bahwa Hong Moai yang memilih jalannya sendiri. Aku mengatakan hal ini agar kau jangan merasa tertekan terus-menerus. Kau tidak boleh selalu dibayangi oleh kesalahan yang telah dilakukan oleh keluargamu. Kau adalah kau. Mereka adalah mereka. Jangan samakan dirimu dengan mereka. Apalagi baik yayamu ataupun toakomu telah menebus dosanya dengan kematian. Biarkanlah mereka tenang. Jangan lagi kau menyia-nyiakan hidupmu dengan cara menyalahkan diri seperti ini. Fu Hongkun terharu sekali. Air matanya mengalir dengan deras. Tapi perasaannya mendengar keterangan Wan Fei yang. Meskipun anak muda itu juga hanya mengambil kesimpulan atas pemikirannya sendiri, tapi dia percaya memang begitulah kejadiannya. Apalagi kalau membayangkan kembali kekerasan hati Toku Hong, memang tidak mungkin dia bersedia dirinya dijadikan senjata untuk menekan Wan Fei yang. Akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Terima kasih. Wan Toako. Kau baik sekali. Meskipun yang mendapat musibah itu adikmu sendiri. Tapi kau tetap berpikir panjang demi diriku, aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu yang sudah begitu banyak kami terima. Hongkun, apabila kita membicarakan soal budi, semua urusan pasti tidak bisa diselesaikan. Hutangku kepadamu lebih banyak lagi. Kalau bukan kau yang berusaha mendapatkan Soat Lian dari pingsan, pasti hari ini aku masih merupakan seorang manusia cacat yang tidak dapat melakukan apa-apa. Kadang-kadang aku malah berpikir keadaan seperti itu mungkin lebih baik. Kalau ilmu silatku belum pulih kembali, pasti ayahmu tidak akan mati di tanganku dan Yan Supek. Tidak, Wan Toako. Fu Hongkun menggelengkan kepalanya. Semua ini sudah takdir. Kakekku itu memang sudah tersesat sekali. Kalau dia tidak mati di tanganmu, dia juga pasti akan mati di tangan orang lain akibat perbuatannya sendiri. Kita tidak usah memperpanjang masalah ini lagi. Yang penting adalah jawabanmu mengenai permintaan Gihu yang terakhir. Wan Fei yang menarik nafas panjang. Sekarang aku belum sanggup memenuhi permintaannya. Biarlah untuk sementara Yo Hong Suheng yang menggantikan Yan Supek mengurus Bu Tongpai. Aku ingin turun gunung beberapa bulan. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Aku harap kau bersedia membantu Yo Suheng di sini, Hongkun. Setelah urusanku selesai, aku akan kembali lagi dan menentukan siapa yang berhak dan pantas menjadi Chiang Bun Jin generasi seterusnya. Hongkun terkejut mendengar ucapan Wan Fei yang. Wan Toako, urusan apa lagi yang harus kau selesaikan? Wan Fei yang tidak ingin mengatakannya terus terang. Bukan apa-apa. Hanya urusan kecil. Kau tidak usah khawatir. Tolong sampaikan kepada Yo Suheng bahwa aku akan berangkat sekarang juga. Aku rasa sekarang tidak ada hal lagi yang akan membahayakan Bu Tongpai. Setidaknya untuk sementara ini. Wan Fei yang menarik nafas panjang kemudian melangkahkan kakinya beberapa tindak. Tiba-tiba dia menoleh sekali lagi. Hongkun, jaga dirimu baik-baik. Fu Hongkun menganggukkan kepalanya. Air matanya mengalir semakin deras. Dia tidak berani menanyakan urusan apa yang akan diselesaikan oleh Wan Fei yang, tapi diam-diam hatinya khawatir. Dia takut urusan yang akan diselesaikan oleh Wan Fei yang akan membuat luka dalamnya kambuh karena kesehatan pemuda itu belum pulih sekali. Tapi dia juga sadar bahwa tekad Wan Fei yang tidak dapat diubah lagi. Terpaksa dia memandangi kepergian Wan Fei yang dengan air mata berlinang. Gedung itu megah sekali. Letaknya di kota raja. Yang tinggal di dalamnya ternyata merupakan penasehat kaisar pada saat itu. Para pengawal dengan seragam yang gagah berdiri berjajar di depan pintu. Belum lagi para pelayan yang hilir mudik di dalam gedung itu. Tidak perlu dijelaskan lagi pemilik gedung ini pasti kaya sekali. Taman saja seluas rumah penduduk biasa.
Dan ada kolam yang jernih dengan ikan-ikan yang berwarna-warni berenang di dalamnya. Pemilik gedung itu bernamakan Han Beng, biasa dipanggil dengan sebutan Kantai Jin. Dia adalah seorang pejabat yang sangat berkuasa di kota raja tersebut. Sikapnya sangat tegas. Wajahnya berwibawa. Tapi hatinya baik sekali. Dia paling benci melihat sesuatu yang tidak adil. Oleh karena itu, secara diam-diam banyak pejabat yang korup tidak menyukainya. Kantai Jin tentu saja tahu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia belum mendapat bukti yang jelas untuk mengungkapkan kejahatan mereka di depan kaisar. Kantai Jin sudah menyuruh beberapa orang kepercayaannya untuk menyelidiki kasus orang-orang itu. Ada satu orang yang sangat dicurigainya. Dia adalah kepala komandan yang menangani pengawal-pengawal di kerajaan. Hanya ada satu hal yang memberatkan hati Kantai Jin. Orang yang bernama Si Buntu itu sangat disayang oleh kaisar. Pekerjaannya memang dilaksanakan dengan baik. Yang membuat Kantai Jin curiga justru sering keluar masuknya orang-orang dunia Kangou di rumah kediaman Si Buntu itu. Kalau dipancing oleh Kantai Jin, dia selalu mengemukakan alasan bahwa dia memang seorang yang supel dalam pergaulan. Dia suka berteman dengan siapa saja. Yang menjadi persoalan justru Kantai Jin dapat melihat bahwa orang dunia Kangou yang keluar masuk di rumah Si Buntu itu merupakan golongan manusia yang berwajah garang dan tidak sedap dipandang. Sekali lihat saja, sudah dapat dipastikan bahwa mereka terdiri dari tokoh-tokoh golongan sesat. Apakah tidak aneh kalau seorang kepala komandan dalam istana bergaul dengan orang-orang semacam itu? Itulah sebabnya kecurigaan Kantai Jin semakin hari semakin dalam. Dia penasaran ingin mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh Si Buntu dengan orang-orang itu. Dia memerintahkan kepada orang-orang kepercayaannya untuk meningkatkan pengawasan di rumah kepala komandan tersebut. Masih ada satu hal lagi yang mengganggu pikiran Kantai Jin, yaitu kekayaan Si Buntu yang tidak masuk akal. Dia memang pernah mengakui bahwa orang tuanya adalah seorang hartawan yang sangat kaya raya dan ketika meninggal mewariskan seluruh hartanya kepadanya. Cerita ini juga tidak sepenuhnya dipercayai oleh Kantai Jin. Dia curiga Si Buntu melakukan usaha gelap dengan orang-orang dunia Kangou tersebut. Mungkin itulah sebabnya mereka sering mondar-mandir di gedung rumahnya yang seperti istana itu. Rasanya tidak masuk akal apabila seorang teman yang tinggalnya demikian jauh selalu mengunjunginya beberapa kali dalam setahun. Kantai Jin sendiri turun-temurun merupakan pejabat kerajaan. Dia juga sangat kaya. Tapi kalau dibandingkan dengan Si Buntu, kekayaannya masih terpaut jauh. Padahal kedudukannya lebih tinggi. Sayangnya Kantai Jin bukan orang dunia Kangou. Dia tidak mengenal tokoh-tokoh yang sering mengunjung Si Buntu. Dia hanya pernah bertemu dengan beberapa di antara mereka. Melihat sinar mata mereka yang tajam, Kantai Jin yang sudah banyak makan asam garam itu langsung dapat memastikan bahwa ilmu silat yang mereka miliki cukup tinggi. Hari ini, seperti biasanya Kantai Jin duduk di halaman depan rumahnya yang merupakan taman yang luas. Salju yang putih menutupi pohon-pohon yang tinggi sehingga membuat pemandangan yang indah. Kantai Jin memang paling suka menikmati teh yang harum sambil menikmati pemandangan seperti itu. Seorang gadis cantik berjalan ke dekatnya dengan dibimbing oleh seorang pelayan. Mendengar suara langkah kaki mendatangi, Kantai Jin menolehkan kepalanya. "Soatji, bagaimana keadaanmu hari ini?" tanyanya lembut. "Sudah agak kuat, Ayah," sahut gadis itu lirih. Kantai Jin memandang gadis itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Pelayan tadi memapah gadis yang bernamakan Soatju duduk di samping Kantai Jin. Gadis itu merupakan putri tunggal Kantai Jin. Tubuhnya sakit-sakitan sejak kecil. Tapi baik Kantai Jin maupun nyonyanya sangat menyayangi gadis itu. Kantai Jin melirik ke arah pelayan yang membimbingkan Soatju itu. "Apakah Ong Taihu, Tabib Ong, masih belum datang juga?" Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Mungkin hari ini Ong Taihu banyak pasien sehingga datang agak lambat. "Baiklah." Kantai Jin mengibaskan lengan bajunya. "Kau boleh masuk sekarang." Pelayan itu segera mengiyakan lalu mengundurkan diri. Kan Soatju memandang pemandangan di sekitarnya dengan terkesima. "Tia, kau memberi nama Soatju kepada anak, apakah karena anak dilahirkan pada musim salju?" Kantai Jin tertawa lebar. "Benar, Tia dan ibumu menikah 8 tahun lebih, baru mendapatkan engkau seorang anak. Kebetulan pada itu memang musim salju."
Maka dari itu kau diberi nama Soatcu, mutiara pada musim salju. Kan Soatcu tersenyum manis. Sepasang lesung pipit menghiasi kedua pipinya. Wajah yang memang cantik tampak semakin cantik. Kadang-kadang anak suka membayangkan betapa bahagianya apabila anak mempunyai kakak atau adik. Setidaknya ada teman yang dapat diajak bermain-main. Tapi tubuh anak sejak kecil lemah sekali. Kadang-kadang anak malah merasa menyesal telah dilahirkan sehingga ayah dan ibu selalu bercapai hati memikirkan kesehatan anak yang tidak kunjung pulih ini. Kan Taijin mengelus-elus rambut putrinya. Soatji, jangan berkata demikian. Tia merasa beruntung masih bisa mendapatkan seorang putri yang demikian cantik seperti dirimu. Mengenai kesehatan tubuhmu itu, Tia yakin suatu hari Tian akan mengulurkan tangannya supaya kita dapat menemukan obat mujarab yang dapat membuat kesehatanmu membaik. Kan Soatcu seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba dua orang pengawal ayahnya masuk ke dalam halaman itu dengan tergopoh-gopoh. Kan Taijin juga ikut terkejut. Ia langsung menduga bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ada apa? Apa yang lelah terjadi? Tanyanya gugup. Lapor, Taijin. Kim Suai dan Long Suai yang ditugaskan mengantarkan surat ke selatan telah kembali. Namun mereka ingin menyampaikan suatu hal yang cukup genting. Kata salah satu dari pengawal itu melaporkan. Wajah Kan Taijin semakin panik. Hal apa? Di mana mereka sekarang? Cepat suruh mereka masuk. Kedua pengawal itu segera mengiyakan dan mengundurkan diri. Tidak lama kemudian masuk lagi dua orang pengawal yang lainnya. Mereka langsung membungkuk hormat kepada Kan Taijin. Bangun, bangun. Tidak usah banyak peradangan. Ada apa sebenarnya? Masalah genting apa yang ingin kalian sampaikan? Laporan Taijin. Sebetulnya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Taijin, tapi kami tidak berani sembarangan bertindak sehingga memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Taijin agar Taijin yang memutuskan. Hati Kan Taijin agak lega mendengar keterangan kedua orang itu. Oh, masalah apa sebetulnya yang kalian hadapi? Coba katakan, biar aku pertimbangkan baik-baik. Begini, Taijin. Ketika kapal kami sedang mengarungi lautan selatan, kami menemukan seorang gadis yang tersangkut di batu karang dalam keadaan sekarat. Kami mengangkatnya ke atas kapal. Ternyata gadis itu masih mempunyai harapan untuk hidup, tapi keadaannya memang gawat sekali. Sampai sekarang dia masih belum sadarkan diri juga, padahal kami menemukannya 6 hari yang lalu. Kami menjadi bingung. Membiarkannya begitu saja, kami tidak tega. Dibawa pulang pasti akan menimbulkan masalah. Jadi, mata Kan Soatcu membelalak mendengar kata-kata pengawal itu. Tia, kasihan sekali gadis itu. Bawa saja kemari. Suruh Ong Taihu lihat bagaimana keadaannya. Kan Taijin menganggukkan kepalanya berulang kali. Entah siapa gadis itu. Memang kasihan sekali. Tindakan kalian sangat terpuji. Sekarang di mana gadis itu? Di dalam kereta di luar gedung, kami tidak berani membawanya masuk kemari sebelum mendapat izin dari Taijin. Bawa masuk sekarang juga. Tidurkan di kamar tamu. Sebentar kalau Ong Taihu sudah datang, suruh dia memeriksa keadaannya dengan teliti. Gadis itu masih tidak sadarkan diri ketika diperiksa oleh Ong Taihu. Kan Taijin dan Kan Soatcu berdiri di samping dengan hati tegang. Gadis itu masih muda sekali. Wajahnya sangat cantik. Pakaiannya koyak di sana-sini, bagian ubun-ubun kepalanya ada darah sedikit. Mungkin karena terbentur batu karang. Justru hal inilah yang dikhawatirkan oleh Ong Taihu. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Kesehatan gadis ini dapat pulih kembali, tapi luka di bagian kepalanya cukup parah. Cai takut bila dia tersadar nanti, dia akan terkena penyakit yang disebut lupa ingatan. Kata Ong Taihu menjelaskan. Kalau benar demikian akhirnya, tentu kita akan kerepotan juga. Bagaimana kita bisa tahu siapa adanya gadis ini? Tentunya orang tuanya akan cemas memikirkan anak gadis mereka yang hilang, ujar Kan Taijin kebingungan. Kan Soatcu malah mempunyai pendapat yang berbeda. Tia, jangan memikirkan hal yang lainnya dulu. Kita tolong dulu nyawa gadis ini. Nanti kalau dia sudah tersadar nanti, kita lihat lagi perkembangan selanjutnya. Kan Taijin termenung sejenak. Kemudian dia menganggukkan kepalanya.
Baiklah. Harap Ong Taihu memberikan resep agar kesehatannya dapat cepat pulih. Kan Taijin tidak usah khawatir. Cai akan memberikan sebuah resep. Obat itu harus dicekokkan kepadanya. Paling lambat besok siang dia sudah akan tersadar. Tetapi harap ingat baik-baik. Jangan membuatnya terlalu terkejut apabila sadar nanti, takut dia akan mengalami shock yang dalam dan otaknya tidak dapat berfungsi kembali untuk selamanya. Kan Taijin menganggukkan kepalanya. Aku akan menyuruh Cao Popo menungguinya di sini. Cao Popo adalah pengasuh Kan Soatcu sejak kecil. Sekarang gadis itu sudah dewasa. Dia lebih suka ditemani oleh Ching Ching, yaitu gadis seusianya yang selalu membimbingnya kemana-mana. Kan Soatcu adalah seorang gadis yang lemah lembut. Apalagi dia mempunyai saudara. Oleh karena itulah, ayahnya mengambil seorang anak yatim piatu untuk menjadi teman baginya. Melihat gadis yang ditolong oleh kedua pengawal ayahnya, Kan Soatcu langsung suka. Gadis itu sangat cantik tapi wajahnya menyiratkan kedukaan yang dalam. Dia bertanya-tanya dalam hati. Siapa gadis itu sebenarnya? Kan Soatcu yang tubuhnya lemah memang tidak pernah diizinkan oleh ayahnya untuk melakukan pekerjaan apapun. Ibunya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Sebagai seorang gadis yang menginjak remaja, dia semakin kesepian. Sekarang dia tidak bisa lagi mengungkapkan perasaannya kepada Ching Ching. Dia memang akrab sekali dengan pelayannya itu, tapi Ching Ching juga tidak banyak pengalaman tentang dunia luar seperti dirinya. Sejak kecil Kan Soatcu tidak pernah kemana-mana. Bukan ayah atau ibunya tidak mengajaknya, tapi kesehatannya yang tidak mengizinkan. Sekarang, dengan gadis itu, dia jadi mempunyai kesibukan. Bukan kesibukan seperti yang dilakukan oleh orang lain, tapi otaknya lah yang sibuk bekerja. Dia terus memikirkan gadis tersebut. Kalau ditilik dari bahan pakaian yang dikenakannya, gadis itu bukan dari keluarga tidak mampu. Satu hal yang dapat dipastikan bahwa gadis itu juga bangsa Han seperti dirinya. Namun negara ini begini luas. Siapa yang dapat memberitahu dari daerah mana gadis itu berasal? Memang tubuhnya ditemukan di bagian laut selatan. Tapi apa pula yang dapat memastikan dari mana dia mengalami kecelakaan sampai terdampar di tempat tersebut? Tampaknya dia memang harus menunggu sampai gadis itu sadarkan diri. Tapi kalau mengingat kembali kata-kata Ong Taihu bahwa ada kemungkinan gadis itu akan mengalami lupa ingatan, pikirannya menjadi kalut lagi. Sekarang hal pertama yang harus dilakukannya adalah mencari ayahnya. Dengan pikiran itu, Kan Soatcu langsung menemui ayahnya yang berada di ruang perpustakaan. Ayahnya senang sekali membaca. Bila ada waktu senggang, dia pasti mengunci diri di dalam ruangan tersebut. Apalagi sejak ibunya meninggal. Dugaan Kan Soatcu memang tepat. Kan Taijin sedang duduk di atas kursi di belakang sebuah meja yang besar. Dia sedang asyik membaca. Sampai-sampai putrinya itu sudah berada di belakangnya, dia masih belum menyadari. Tia. Sapa Kan Soatcu perlahan. Kan Taijin tersentak dari keasyikannya. Dia tersenyum melihat Kan Soatcu yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ada apa, Soatji? Ada satu hal yang ingin kubicarakan dengan Tia. Kan Taijin menutup buku di tangannya dan meletakkannya kembali ke rak besar yang ada di sampingnya. Di sana tersusun berbagai jenis buku. Tidak sedikit yang sudah langka sekali. Nah, apa yang ingin kau bicarakan dengan ayahmu ini? Gadis yang ditolong oleh kedua pengawal Tia itu terus mengganggu pikiranku. Anak ingin meminta izin dari Tia agar dia diperbolehkan menetap di rumah ini seandainya sadar nanti keadaannya persis yang dikatakan oleh Ong Taihu. Mengapa kau tiba-tiba mempunyai pertimbangan demikian? Kan Taijin tersenyum simpul. Pasti ada kaitannya dengan ucapanmu tempo hari bukan? Ah. Tia selalu menggoda. Anak bicara serius. Dia masih begitu muda. Usianya paling-paling terpaut 1-2 tahun dengan anak. Apabila dia benar-benar lupa ingatan dan meninggalkan tempat ini, anak khawatir akan terjatuh ke tangan orang jahat dan dia tentu akan mengalami hal yang mengerikan. Wajah Kan Taijin berubah menjadi serius. Soatji, kau tidak usah khawatir. Menolong orang adalah perbuatan yang baik. Kalau keadaannya memang seperti yang dikatakan oleh Ong Taihu, Tia tentu mengizinkan dia tinggal di sini sampai ingatannya pulih. Bersambung ke bab 48.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.